harus benar-benar mengelolanya kawan-kawan. Karena waktu sudah sore. Terima kasih Mas Bos, Pak D. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pandinata. Salam sehat selalu, salam sejahtera, salam Montani transmigrasi, bres. Baik sahabat, di video kali ini Pandinata berada di UPT Siponggur angkatan tahun 2017 yang tepatnya di jalur 4 apabila kita dari jalur darat. Nah, dan sekarang saya berada di tempatnya Mas Hasan Asari, petani muda milenial yang sekarang tidak sendirian bersama tim Rewarewo, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini sedang merenovasi rumah ya, atau menambah teras samping rumah untuk bikin kamar begitu kan kawan. Nah, dan di sini ada Bang Madrim, Mas Hendri, dan Bang Hasim yang tadi sudah menyalurkan yaitu popok ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada hamba Allah ya. Nah, alhamdulillah tadi Bang Madrim dan Bang Hasim habis mengantarkan pupuk ya dari hamba Allah yang ada di Singapura. Terima kasih banyak. Nah, kemudian Pandinata sedang penekan kawan-kawan, yang artinya sedang masang atap, tadi masang seng, sedang penekan, dan ini mau mengambil video dulu. Mau mengambil video, dan salah satu kreator yaitu Bang Madrim 125, karena sekian lama tidak ada pemasukan, jadi kuku pun dipotongi pakai kampak kawan-kawan. Bang, nek bunuh diri ora kang ngono carane, Bang. Saya tidak bunuh diri, saya membunuh kuman-kuman yang ini kan sisa-sisa masa lalu itu harus dibuang. Masa lalu. Betul, masa lalu kawan-kawan. Karena masa sekarang. Bukankah begitu Mas Hendri? Karena pemotong kuku biasa itu enggak medas. Enggak medas. Padahal di rumah ada singso kawan-kawan. Ada mesin rumput potong. Ada mesin potong rumput juga. Kenapa potongnya pakai ini? Karena ini kampak Wiro Sableng 212. Ini senjata 212, ini. Kawan-kawan. Tapi biasanya kalau senjata begini itu senjata makan tuan. Tapi tuannya bukan saya. Tuannya dimakan kah? Tuannya di sana. Mas Hendrik, piye kabare Mas Hendrik? Alhamdulillah sehat. Nah, dan di sini sudah tinggal separuh sebetulnya kawan-kawan. Iya. Tapi karena tadi meler, apa aku tak menek biar kayak drone gitu Pak Bang? Bisa. Silahkan. Menek nanti kameranya dibawa ke atas. Dan baik sahabat Pandinata dimanapun panjenengan berada, Pandinata ini di atas wong-wong ya, karena ini mau masang seng. Bang, sampan dari sini kelihatan loh Bang. Masuk YouTube. Dan di sana ada Bang Hasim sedang berbincang-bincang dengan Pak D Fahroji, dan di sini kelihatan lahan punya Pak D Fahroji. Kemudian lahan Mas Ari ini sudah mulai tertata rapi lagi, begitu kawan-kawan. Nah, dan di sini saya tidak sendirian, saya bersama Mas Hendri. Itu di bawah tadi saya minta tolong untuk Mas Hendri mengolong-olongkan seng, apa namanya? Mengelongkan seng, karena Mas Hendri saya sudah di bawah, dan di sini saya yang maku kawan-kawan. Nah, dan baik sahabat Pandinata, jadi begini kawan-kawan, Mas Hendrik ini sangat baik hati kawan-kawan, karena beliau ini hidup bermasyarakat di sini. Nah, kita kan hidup di rukun tetangga, di RT ya Mas Hendri, lingkungan. Jadi kalau kita ada tetangga yang sedang punya gawe, setidaknya kita harus membantu. Tidak ada unsur paksaan kan Mas Hendri ya? Enggak ada kawan-kawan. Ternyata enggak ada. Nah, dan baik sahabat, jadi begini pemasangan seng
di tempat Mas Hasan Asy'ari ya ini ya, pelebaran rumah atau renovasi rumah. Ini saya di atas wong-wong, di atas seng ya, karena saya habis pasang seng ini menggunakan alat dari BSPS atau yang disediakan dengan pemberian BSPS begitu kawan-kawan. Nah kemudian di sebelah sana ada Pak De Fahroji, ada Bang Hasim dan Bang Madrin, yang alhamdulillah beliau telah membeli bibit dari Mas Hasan Asy'ari ya, untuk dikembangkan kepada siapa di 2016 begitu kawan-kawan. Lebih tepatnya nanti kita bisa bertanya-tanya kepada Mas Hasan Asy'ari langsung. Nah dan di sini kayak drone sekali ya kawan-kawan ya. Nah kayak Mas Ari kayak ngopi menurip. Pak De ngopi. Wah. Lembur Pak De. Heeh. Ngeteh Pak De. Teh juga ada Pak De. Kalau mau teh jeruk ini ada jeruknya Pak De. Lemon tea. Tinggal tekonya tapi. Ya Allah, tinggal tekonya malah. Jadi jeruknya masih ada. Nah. Tapi jeruknya masih ada. Ini loh kopinya. Nah, ini saya bersama Mas Hendri. Ini masih tangkring kawan-kawan ya. Ini kalau jatuh ya tiba. Jatuh memang tiba lah. Jatuh tiba. Aduh kawan, ini mau turun dulu kawan. Aduh. Dah jangan dhuwur temen kuwi ya. Alah wis. Usil bae. Iki sambil ngopi sambil ngobrol. Mas Hendri tehnya. Oh iya, dah sudah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Ari? Alhamdulillah ini sudah dapat kurang lebih mau 70%. 70% sudah mau jadi ya. Alhamdulillah juga ini ada teman-teman yang sukarela mau Mm-mm. membantu. Mas Hendrik ini Mm-mm. tadi dia berangkat mungkin habis kerja jam 4 beliau ke sini berniat untuk bersilaturahmi, tapi sampai sini karena saya lagi ada kegiatan beliau jadinya membantu. Karena rumah Mas Hendri kan dekat ya, jadi kalau kita sedang dang deng Mas Hendrinya denger begitu. Memang karena kalau di Sepunggur ini mayoritasnya kan setiap ada kegiatan itu kebanyakan di saat orang-orang yang luang itu kebanyakan suka membantu. Dan Betul. itu sangat bagus nanti di saat kita nanti juga ada ada kegiatan kita, entah nanti mau bikin apa, di saat kita tidak bisa sendiri itu pasti teman-teman pun banyak yang langsung mau membantu. Betul, seperti itu Mas. Karena kita kan lingkungan ini kan lingkungan masyarakat itu memang sukanya gotong royong. Karena ya itu tadi kalau biarpun sudah ada kita ngerjakan orang, tapi kebanyakan masih ada yang sukarela membantu tenaga. Betul. Gitu. Jadi saya pun termasuknya salut dengan Mas Hendrik. Beliau caranya dia bersilaturahmi itu dia tidak pilih-pilih orang, semuanya pun dia baiklah sama semuanya. Baik. Memang dari hidup di rukun tetangga ya, atau namanya di wilayah lingkungan RT atau lingkungan desa, khususnya pedesaan lah khususnya itu. Nggak pilih-pilih orang, kita tetap ibaratnya kita tetap belajar baik lah intinya seperti itu, karena kita juga hidup di lingkungan mana tahu nanti kita membutuhkan kan. Jadi ibaratnya memang, seperti Mas Hendrik ini kan beliau kan termasuk perantau yang di sini kan baru beberapa hari. Itu memang harus sesekali itu kita bersilaturahmi sama tetangga-tetangga. Kalau bisa kan yang dekat dulu, kalau yang jauh nanti utamakan yang dekat, karena aku Mas Ari, Pak D itu memang di lingkungan satu jalur. Jadi yang dekat memang. Jadi kita harus merangkul begitu kawan-kawan. Jembatan tempatku.
Iya, karena 1 hari selesai itu Mas Hendri. Kemarin saya malah nggak sempat Alhamdulillah. bantu, kemarin saya masih kerja tempat Pak Dinraktor. Itu kan sedang tidak sempat, yang artinya Iya. sedang ada kegiatan begitu. Dan alhamdulillah kemarin juga kan banyak teman-teman juga yang datang Mas Hendri yo. Selain dari tim juga banyak yang dari tetangga juga. Karena memang kemarin kan tidak ada unsur woro-woro, memang dadakan. Wong saya kabar-kabar aja sudah malam. Besok kerjakan jembatan. Oh siap kalau kober, kalau kober berangkat, kalau nggak kober ya nggak ada unsur paksaan kan begitu. Kober itu maksudnya kalau lagi Sempet nggak sibuk, lagi nggak ada kerjaan di rumah ibaratnya kan begitu. Kalau saya juga ya kalau ada yang kiranya pas dekat saya tahu kok lagi ada kegiatan, kalau sendiri kerepotan, kalau saya biarpun tidak disuruh pun juga pasti bantu, karena kita pun nanti juga pasti seperti itu, nggak mungkin kita nanti kan nggak mungkin cuman gitu-gitu aja. Entah nanti kok motornya kita rusak butuh ditarik, minta tolong teman ibaratnya contoh hal kecil begitu ya Mas Arya, karena pasti nanti kan kita itu saling membantu, karena kan itu nanti bergantian, entah kapanpun pasti kita pun akan membutuhkan tetangga, membutuhkan teman juga. Dan Mas Ari tadi ku tengok tadi tuh sempat panen, itu berapa kilo bawang putih itu? Siapa? Mas Ari tadi tuh? Tadi bibit. Panen bibit. 20 kilo. 20 kilo. Kemarin 20 kilo bibit. Pak Hasim pesan 20 sama hari ini 20 lah. Oh begitu. Beliau dari donatur dari hamba Allah yang dari mana ya? Singapura ya. Mbak Cici kalau nggak salah. Yaitu untuk membantu teman-teman kita yang memang mungkin beliau belum ada untuk beli bibitnya, jadi alhamdulillah ada bantuan ini dari saudara kita atau hamba Allah yang dari Singapura. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk khususnya kami masyarakat Sepunggur ya, yang sudah terbantu ataupun yang belum terbantu. Mudah-mudahan khususnya untuk petani yang memang berminat bertani itu mudah-mudahan nanti ada jalan rezekinya masing-masing. Betul. Terima kasih Kak Cici ya, yang ada di Singapura sana yang telah menyalurkan rezekinya. Saya pun juga tidak menyangka, karena apa, tidak menyangka ataupun tidak berharap, tahu-tahu dikasih, saya sangat beribu-ribu terima kasih. Karena memang kan kalau saya dari dulu kalau ada kekurangan apa itu saya memang usahakan sendiri, karena kan saya nggak kerja ikut orang, jadi nggak berharap sama orang. Betul. Dan terima kasih banyak kepada Kak Cici, semoga panjenengan ditambah rezekinya, ditambah panjang umur dan ditambah kesuksesan begitu. Nah kemudian untuk Mas Hendrik, semoga daun bawangnya bisa panen, bisa tumbuh subur, karena ini kedepannya juga kayaknya masih mahal Mas Arya. Kalau saya lihat perkembangannya dari punya Mas Hendrik ini kan daun bawangnya tergolong bagus. Iya. Cuman karena beliau ini mungkin masih labil antara mau dijual atau mau dibikin kembali, jadi beliau itu takutnya mungkin kalau mau dijual sayang, tapi nggak dijual butuh uang. Seperti itu. Itu kurang lebih sama lah rata-rata petani di sini. Petani mungkin kurang lebihnya seperti itu, karena di sini selain kita harus punya bibit, kita juga harus punya garam. Yang istilahnya untuk beli micin begitu kawan-kawan. Nah dan di sini ya seperti ini di pedesaan transmigrasi. Kalaupun kita punya panenan banyak, kita harus hitung-hitung apa namanya ya, sisihkan ya. Soalnya kalau kita waktu menjelang membuat bibit, di saat kita belum punya modal, cuman punya bibit, itu mau nggak mau kita selama memproses pembuatan bibit sampai panen itu kita pasti rata-rata ngutang di warung. Nah itu nanti di saat panen itu sebagian untuk nutup hutang, sebagian untuk modal lagi, syukur-syukur masih ada sisa. Biasanya seperti itu, karena saya juga kadang-kadang mengalami seperti itu. Jadi seperti ini kawan-kawan, untuk memutar ya, untuk memutar roda kehidupan di daerah transmigrasi UPT Sepunggur ini memang rata-rata masih seperti ini kawan-kawan. Jadi cara roda berputar itu dengan hasil
panen yang harus betul-betul kita apa namanya sambil ngempet begitu Pak Mas Ari ya. Iya, Sambil ngempet. harus kita ibaratnya yang penting bisa makan, jangan berharap dulu yang lain lah. Nanti kalau ada panenan baru sedikit ibaratnya kemauannya apa yang ibaratnya ada 5 kemauan, satu dulu yang kita Betul sekali. Begitulah prinsip-prinsip yang harus kita terapkan dalam bertani, ibaratnya yang belum produktif begitu. Soalnya kalau modalnya ada ya cepat juga kita dapat uang, tapi kalau kita modal pas-pasan ya harus sabar. Apalagi di sini apa Mas Arya, untuk harga kita tidak pasti. Kalau kita pun punya modal banyak, kadang-kadang kita kalkulasikan dengan tenaga perawatan, Iya, itu kadang-kadang nipis kawan-kawan. Jadi di sini kebanyakan itu masih ibaratnya tenaga sendiri atau apa namanya, mandiri begitu kebanyakan kawan-kawan. dulu kan di sini petaninya, saking banyaknya petani, cuman ya karena terkendala apa ya, ibaratnya tuh modal nggak kembali lah, ibaratnya kan kita 1 kali tanam berhasil tapi 2 kali tanam gagal. Itu jadi yang waktu pertama kali berhasil itu untuk nutup yang 2 kali gagal enggak, masih kurang gitu. Jadi kenapa kok sekarang jadi banyak yang beralih kerja di luar, itu karena sudah memang capek dan pusing untuk bertani itu, karena ya itu tadi di sini kan terkendala air, terkendala apa, kadar asam, terkadang juga di saat kita berhasil nanam harganya di saat enggak sesuai sama yang diharapkan. Jadi begitu. Kebanyakan petani di sini ini memang dulu saking banyaknya petani di Sepunggur, cuman karena itu tadi 1 kali dia berhasil tapi 2 kali tanam gagal, itu modal yang kemarin berhasil 1 kali panen itu untuk nutup yang 2 kali gagal itu enggak ketemu sudah. Makanya mereka mau nanam lagi sudah nggak punya modal, jadi mau nggak mau kebanyakan kerja di Tanjung Yang intinya kadang kebanyakan mencari modal. Iya, begitu Mas Arya. Kalau di Tanjung kan kebanyakan kalau kita menjadi kuli itu, kalau yang merokok khususnya kayak saya ya, itu kalau kita cuma dapat gaji harian yang standar 150 itu cuma pas-pas untuk makan aja, karena untuk kita PP perjalanan pulang pergi itu minimal bensin 2 liter, belum kita beli rokoknya itu sisanya kan kurang lebih antara 90-an lah. 90-an itu paling untuk bumbu dapur aja itu. Iya, itu untuk micin sama garam. Iya. Yang pada intinya cuma untuk menyambung hidup aja. Terima kasih atas perbincangan tentang apa namanya, roda kehidupan ya di daerah pertanian UPT Sepunggur ini. Jadi begini kawan-kawan. Kemudian seperti Mas Hendri sendiri ini rencana pengen dipanen semua apa sebagian bikin bibit Mas Hendri untuk daun bawangnya? Kayaknya sih dipanen sebagian ya. Sebenarnya pengennya sih ya bikin bibit lagi gitu. Cuman ya itu tadi kan butuh uang. Iya, betul. Karena kalau kita bikin bibit ini kan prosesnya sampai jadi bibit itu standarnya paling cepat 3 bulan. Tapi kalau untuk maksimalkan bibit itu 4 bulan. 4 bulan. Itu yang dipikirkan kita kan nanti untuk makan itu sampai 3 bulan itu, sama untuk modal lagi di saat nanam kan kita butuh pupuk lagi, butuh bibit lagi, butuh racun lagi. Itu terkadang kalau sudah kita hitung-hitung cukup, tapi kalau terlalu mepet kadang-kadang juga kurang Mas. Nah ya begitu. Makanya kayak saya kan sudah saya prediksi ini memang kalau untuk makan masih cukup, cuman saya terpaksa harus jual bibit karena saya kalkulasi ini saya butuh racun, karena racun hama kan ini minimal saya beli itu minimal 3 macam. Betul. Pupuk itu kan kita ada pupuk dasar, ada pupuk germinatif, pupuk yang usia tengah sama usia ke atas lah, itu kan pupuknya betul. Minimal kalau saya biasanya menggunakan 3 macam. 3 macam. Nah, makanya kalau untuk makan kalkulasinya masih cukup, tapi kalau untuk merawat lagi itu yang karena biaya perawatan di sini memang mahal kawan-kawan. Terus terang kayak obat-obatan, racun-racun hama
Di sini harganya memang rata-rata di atas 100. nah rata-rata di atas 100. Jadi kita harus betul-betul mengolahnya kawan-kawan. Apabila kita ada panenan memang butuh kalkulasi begitu Mas Arya. Iya. Memang butuh kalkulasi. Soalnya terkadang kita sudah kalkulasi matang, tapi kan terkadang kita itu terkendala, kadang badan nggak sehat, mau nggak mau kita harus ke Tanjung berobat, itu yang di luar perkiraan kita lah kan. Di luar prediksi ya ibaratnya. Cuman memang yang seperti itu kan tidak kita harapkan, jadi tidak kita hitung. Tapi kadang-kadang kita lalai begitu dok kawan-kawan. Karena kita pengennya ya sehat terus, yang namanya manusia ya pengennya sehat terus, tapi kadang-kadang badan itu ya terasa capek, apalagi kalau sudah badan capek. Saya Mas Hendrik sama Pak Roji Roji itu bisa bersamaan 3 hari nggak bisa kelahan karena sakitnya bersama. Batuk pilek, tapi sampai pilek. Kalau kita kelahan itu di saat kita kena panas kan, di saat kita sedang jongkok, di saat kita mau bangun itu langsung kliang-kliang kayak berkunang-kunang, gelap seperti itu, kayak mau rebah. Itu sampai 3 hari mataharinya 3 sampai ya. Lah kayak kancane rene. Dan baik sahabat Pandinata dimanapun panjenengan, begitulah keluh kesah ya atau apa namanya tentang pertanian di UPT Seponggur, perputaran modal atau anggaran ya. Jadi tidak ibaratnya tidak segampang kawan-kawan, karena di sini memang harus betul-betul teliti begitu kawan-kawan, tentang perputaran buat kita makan, tentang perputaran buat modal beli pupuk, beli racun hama, beli bibit lagi. Jadi kita harus benar-benar mengelolanya kawan-kawan. Baik Mas Hendri, Mas Ari, matur nuwun. Iya, sama. Karena ini waktu sudah sore juga kita mau melanjutkan kawan-kawan, melanjutkan tuh masih bolong. Dan alhamdulillah di sore hari ini ada temen juga, yaitu dari Putri Tunggal 84. Nah, dan di sini kita langsung temui beliau. Langsung saja ya Pak D. Mas Bos ya, mengantarkan kayu kepada Pak D. Nah, dan di sini ada teman juga ya, bongkar kayu buat Pak D Fahroji. Ini Pak D Fahroji ini mau bikin apa ini Pak D ini? Proyek baru. Proyek baru Pak D mau kemarin itu bikin. Sebenarnya itu suenya salah Pak D. Salah. Iya, harusnya yang di suwe itu rumahnya Pandi Pak D. Oh kah? Iya. Karena iya, tambah miring sekarang rumahnya. Aduh gimana itu ya? itu kenapa kira-kira? Iya, kira-kira kena gempa apa kenapa itu kira-kira? Ada yang datang sudah. Wah. Jadi harus kuat-kuat. Karena waktu sudah sore. Terima kasih Mas Bos, Pak D. Karena waktu sudah sore dan kita mau melanjutkan. Mampir dikit. Nah, mungkin pengabaran hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Mungkin di episode lain kali kita bisa mengabarkan lagi di kebun Mas Hasan Asari, petani milenial, petani muda milenial asal Kota Temanggung kawan-kawan. Cukup sekian dari Pandinata. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap yang tidak berkenan di hati panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.